Dan ya semua dari mami. Aku paling kangen senyuman mami juga. Dan aku kangen juga kemarin tuh pas aku terakhir ke mami. Nggak di saat pas mami koma. Dan tadi aku lihat mami sangat gawat dengan alat bantu pernapasan, alat detak jantung. Dan ya aku mikir kayak, mami kenapa nggak bisa balik ke dulu lagi, nggak bisa balik kepada kita adalah Alika. Sepeninggal artis Yana Zen pada hari Kamis lalu usai kepulangannya dari sebuah rumah sakit di Guangzhou, Tiongkok, duka masih menyelimuti Aurelia Kalista Karila dan Alika Pandora Salvin, dua anak perempuan Yana Zen. Ketegaran mereka sebagai anak yang beranjak remaja menutupi rasa kehilangan atas meninggalnya orang yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka berdua. Ketegaran kakak beradik ini pun membuat banyak orang terenyuh juga kagum. Kini takdir membawa dua anak ini menjadi yatim piatu. Beruntung di masa hidupnya Yana Zen telah mendidik dua anaknya termasuk mengenalkannya dunia entertain yang menjadi ladang mata pencahariannya. Lantas akankah si sulung Aurelia akan mengikuti jejak sang bunda di dunia akting? Benarkah jika sahabat-sahabat Yana akan bahu-membahu membantu masa depan anak-anak Yana Zen? Bagaimana kalau kita temui Aisyah si cewek pincang itu? Apa? Kita suruh dia agar dia membujuk Adi. Saya sudah memikirkan hal ini, Tante. Cita-cita aku sih kepengen masuk kuliah, tapi bidangnya sih aku belum terlalu tahu bidang apa. Ya penting aku pengen jadi orang sukses secara aku udah besar. Jadi karena dulu pas mami syuting juga aku selalu temenin mami, jadi aku tahu dunia entertainment gimana, orang main film juga gimana. Ya aku udah tahu sih kayak memang sampai malam juga harus bekerja keras. Acting juga nggak gampang. Ya, mama sudah mendidik aku juga soal itu. Aku pengen jadi dokter. Jangan sedih, kalian nggak sendiri. Masih ada tante-tante di sini. Kemudian kamu tahu Tante Lingga sayang. Saya selalu menyebutkan I love you Rila gitu, I love you too gitu. Terus tadinya saya hari ini rencana mau ke sana bicara lebih serius mengenai itu ya. Tapi karena hari ini mereka itu lagi ada di luar, jadi saya batalkan lagi. Kemungkinan besok saya akan bicara lebih jauh mengenai masa depan mereka. Mudah-mudahan akan ada banyak tangan yang menyambung untuk mengantarkan anak-anak Mbak Yana bisa sekolah lagi dan meraih cita-citanya. Yang salut sama mereka karena tuh mereka tuh dalam usia yang segitu kan udah yatim piatu ya. Terusnya mereka juga nggak pernah ngerasain yang namanya sosok seorang bapak. Mereka tuh nggak pernah tahu. Semasa hidupnya Yana Zen dikenal sebagai sosok ibu yang begitu menyayangi anak-anaknya. Cara Yana memanjakan dua buah hatinya itu di mata orang-orang yang mengenalnya dianggap begitu berlebih. Jauh sebelum Yana didiagnosa menderita penyakit paling mematikan itu, Yana sampai harus menyediakan dua pengasuh dan dua asisten rumah tangga untuk khusus menjaga dua anaknya. Lantas benarkah jika sepeninggal Yana sebagai anak sulung Aurelia bertanggung jawab untuk menjaga adik dan juga sang nenek? Banyak sekali pesan kepada aku. Ya, satu pesan mami yang terakhir adalah biar aku menjaga Alika dan mama. Biar kita juga tetap kuat. Dan janji yang mami katakan ke aku adalah janji kalau mami akan sembuh dan mami akan kembali kepada kita. Dan itu yang aku paling sedihkan karena mami seperti harus nempatin janji itu. Dari waktu itu mami sakit juga kan harus saling jaga. Jadi ya harus kuat, harus tegar. Sekuat apapun orang saat kehilangan ibunya pasti kita break ya. Dan hilang momen aku break karena kehilangan mama. Tapi kita harus berusaha juga tegar untuk oma. Karena oma satu-satunya orang yang kita punya sekarang. Untuk anak saya akuin sayang kok, sampai anak dua aja susternya 4. Pembantu waktu masih jaya-jayanya itu pembantu 4, suster 4. Jadi kalau ke mall itu udah kayak mau tur, suster di bawah semua. Yana itu orang yang sebenarnya sangat sayang banget sama anaknya. Walau dia disiplin banget terhadap anaknya. Seperti keras padahal disiplin. Dia nggak mau jauh dari anaknya. Dia selalu pengen anaknya dekat.
Kini hari-hari panjang akan dilalui oleh Aurelia dan Alika untuk mewujudkan mimpi ibunda mereka. Namun tiba-tiba saja publik dibuat tercengang soal pengakuan Nita mantan asisten Yana. Tak hanya soal biaya pengobatan di Cina yang menghabiskan hingga 1,6 miliar dan tidak gratis, kepulangan Yana ke Jakarta 2 hari sebelum meninggal diduga bukan karena kondisinya yang membaik, melainkan karena visa yang telah berakhir masa berlakunya. Soal kondisi Yana yang belum stabil ini pun terungkap dari pengakuan Nita yang menemani Yana selama menjalani pengobatan di Cina. Memang Mbak Yana dinyatakan di sana pun belum sembuh atau pulih, belum. Jadi Mbak Yana di sana memang masih lemes, dia juga susah makan, susah untuk tidur cepat. Sebenarnya Mbak Yana belum dinyatakan sembuh total, tapi Mbak Yana harus pulang ke Indonesia karena visanya sudah habis. Jadi kita harus bertolak ke Indonesia secepatnya. Di sana pun dokter nyaranin untuk Mbak Yana segera pulang ke Indonesia. Kemudian pagi-pagi Profesor T datang ke kamar visit ya. Di situ Profesor bilang Mbak Yana tanggal 24 harus jero yang kelima. Kemudian Mbak Yana bilang saya kan harus pulang ke Indonesia dan nggak mungkin saya harus jero, dan nggak mungkin saya pulang ke Indonesia kemudian saya harus masuk ke rumah sakit lagi. Usai kesedihan dua anak Yana Zain yang harus berjuang keras menatap masa depan mereka, kini seperti apa aksi Akum CS dan Coyoyoh dan kawan-kawan saat harus unjuk kebolehan bernyanyi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Usai cerita pilu tentang nasib anak-anak Yana Zain, di lain kisah diam-diam para bintang utama sinetron dunia terbalik, mulai dari 4 sekawan Ciraos yang memiliki bakat terpendam suka menyanyi, kini memiliki saingan baru, yakni 3 wanita cantik yang dikomandoi oleh Coyoyoh, Entut, dan juga Cucu yang menamakan dirinya sebagai grup Bukan Bibir Biasa. Lalu seperti apa persaingan di antara mereka saat unjuk kebolehan bernyanyi?